Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abi Hanif dalam tutorial aplikasi penilaian kinerja guru dan kepala PAUD. Jika ibu bapak sekalian pesan aplikasi ini, maka nanti tampilan pertamanya seperti ini dan nama PAUD-nya sesuai dengan nama PAUD ibu nantinya. Ya, baik, kita akan langsung saja. Yang pertama kita klik untuk yang guru PAUD-nya. Di dalam guru PAUD ini akan ada tampilannya seperti ini, ada data, rekap absensi, catatan fakta, sampai nanti input nilai akhir siswa, cetak form kuesioner guru. Nah, yang pertama yaitu data. Kita klik saja datanya di bagian sini. Nah, ini kan seperti ini. Jadi ini sudah saya berikan instruksi ya. Ini sebelum sebelum melakukan penilaian kinerja guru, isilah terlebih dahulu data ini dengan benar ya. Ini ada hari Selasa, hari ini gitu ya, tanggalnya pun sudah sesuai. Nah, kemudian kita isi di sini ya. Misalkan di sini saya isi dengan pakai huruf besar ya, Rismanda Nur Aini S. Nah ya, karena dia tidak tidak PNS, maka NIP-nya nggak ada, ya kosongkan saja. Kemudian lahirnya mungkin seperti ini ya. Nah, kalau nggak ada NIP berarti tidak ada pangkat jabatan. Tapi kalau misalkan dia ada NIP PNS, maka ini diisi dengan klik kita di sini ya. Ini tinggal pilih pangkat jabatannya. Nanti akan mempengaruhi dari nilai nilai akumulasi atau kinerjanya, nilai angka kreditnya ya, bukan nilai angka kredit dari jabatan, jenjang jabatannya. Kemudian TMT-nya diisi, masa kerjanya diisi ya. Ini jenis kelaminnya, ini ya semua diisi dengan ini. Kemudian juga ini identitas penilainya adalah kepala sekolahnya ya. Kemudian ada NIP-nya, ada pangkat jabatannya kalau memang dia pegawai negeri ya, diisi semua. Kemudian ini sampai nama TK-nya ya, teleponnya, desa, kelurahan, kemudian UPTD atau dinas kabupaten kota ya, diisi semua di sini seperti ini. Nah, kalau sudah, kita di sini ada dua tanda icon. Kalau yang ke kanan itu berarti kita next ke lanjut sesi selanjutnya, atau kita kembali ke menu awal ini. Misalkan kita lanjut ke menu selanjutnya, kita klik saja. Nah, maka ini adalah absensi ya. Ini sudah diisi. Nah, ini misalkan cara pengisiannya, misalkan terlambatnya dalam 1 bulan itu saya isikan misalkan 5 menit ya. Nah, kalau 5 menit berarti dia jumlahnya sekian persen gitu ya. Nah, diisi yang warna sayurnya saja nih, yang kotak yang warna sayur. Kalau misalkan pulang cepatnya ada 3 menit, nah maka dia sudah ini ya, gitu cara pengisiannya begitu. Tanpa keterangan berapa hari, misalkan 1 hari misalnya saya klik 1, nah ini seperti ini ya. Jadi cara pengisinya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu klik ini ya, yaitu catatan sebelum pembelajaran. Nah, ini adalah di print dahulu ya, catatan-catatan ini, yang A, kemudian B, kemudian C ya, di print dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita catatan pemantauannya di print, ini dikosongkan dulu nih ya, yang ini dikosongkan dulu. Nanti dilihat ketika waktu pemantauan
adakah daftar nilai siswanya, adakah absensi siswanya, adakah misalkan RPPH-nya, adakah protanya gitu, silabusnya atau prota atau silabus sama saja ya. Terus ada instrumen penilaiannya atau tidak ya, semuanya. Ini kosong sebenarnya, harusnya kosong karena ini cuma sebagai contoh saja, maka saya coba isi contoh-contoh di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah diberi, kemudian kita lanjut ke penilaiannya. Nah, ini adalah komponen penilaiannya. Ya, cara pengisiannya ini kalau nomor catatannya ini saya hapus misalkan ya. Nah, ini adalah kalau misalkan ini kosong, nilainya 0. Kalau misalkan ada di sini ya, nilainya cuma 1. Misalkan ini untuk yang guru misalkan memiliki catatan hasil pengamatan tentang sifat ini semuanya. Nah, misalkan ada di C8. Nah, kita lihat nanti ya di bagian C8 di catatan tadi yang kita print ya, catatan fakta itu kita lihat misalkan C8. Nah, sesuai dengan C8 maka nilainya 1. Kalau misalkan ini ada lagi misalkan C10 ya, misalkan C10 maka dia nilainya 2 secara otomatis. Kalau ini kosong di nilainya 0. Nah, ini secara otomatis. Jadi yang diisi hanya nomor catatannya saja. Diisi yang nomor catatannya saja. Terus sampai ke bawah. Ya, nanti secara otomatis dia akan mengisi ini. Nilainya pun akan mengisi. Terus gitu ya. Sampai ke bawah. Nah, setelah terisi semua, misalkan gitu sudah dicek semua, maka kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang penilaian dari orang tua. Nah, orang tua ini kita isikan misalkan orang di dalam kuesionernya dicetak, kemudian diberikan kepada orang tua, ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan nilainya seperti ini. Klikkan saja isinya dengan tanda V ya, tanda V huruf kecil. Nah, seperti ini. Ya, maksimal sampai 10 orang lah maksimal, tapi rata-rata itu 5 gitu ya, untuk satu guru. Nanti juga akan kelihatan nanti di sini hasil akhirnya di sini ya. Nah, kita lanjut ke lanjutnya yaitu ini untuk yang kuesioner sesama guru teman sejawat. Nah, isi saja sama seperti tadi kuesioner, kemudian nanti langsung ini halaman tinggal print saja ya. Ini sudah terisi secara otomatis. Nah, nanti nilai yang diisi dari kuesioner tadi ya, hasil rekap penilaiannya akan terlihat di sini, ada di sini ya. Nah, nanti nilainya berapa ya, akan terlihat. Kalau misalkan di atas 60 ya, 70 berarti nilainya akan baik. Kalau ini kan 30 berarti nilainya kurang ya. Nah, kemudian kita klik saja lanjutnya. Ini juga sama, persetujuan tinggal print saja. Nah, kemudian ini format penghitungan nilai angka kredit ya. Nah, ini adalah penilaiannya. Nah, kenapa di sini angka kreditnya 0 ya? Ya, angka kreditnya 0 karena dia bukan PNS. Tapi kalau misalkan dia PNS ya, ini saya kembalikan ke sini ke data. Saya misalkan dia PNS, maka di pangkatnya sini saya kasihkan misalkan dia pengatur muda tingkat 2B. Maka ya di angka indeks gurunya akan terlihat dia ada langsung ya. Nah, seperti itu. Maka ini saya kembalikan ke datanya di sini karena dia bukan PNS ya, maka saya hapus saja ya. Nah, maka nanti akan kembali ke angka kreditnya itu ya 0. Nah, setelah ini ya kembali ke menu awal. Nah, kalau misalkan guru itu
dia menjadi tugas tambahan juga menjadi kepala sekolah, maka kita klik sini dan kepala sekolah, di datanya di sini ada tugas tambahan kepala sekolah ya. Di sini tambahnya kepala sekolah si Rusmanda ini. Kalau memang tidak ada ya berarti sudah. Nah, nanti baru datanya untuk yang kepala sekolah tersendiri kita kopikan saja datanya. Nah, kemudian isi sama seperti guru ya ininya. Nah, kemudian di dalam di dalam aplikasi ini juga ada namanya indeks kinerja guru sini. Ya, nanti akan terlihat. Nah, nilai UKG ya di sini. Nilai UKG itu ini nilainya diambil dari dinas. Kalau dia PNS ataupun yang sudah pernah ikut UKG, nilainya nanti berapa diisikan di sini. Kalau yang dua ini adalah otomatis. Tapi kalau yang ini, yang UKG ya, ini diisi manual karena nilainya dari dinas gitu ya. Nah, ini juga tinggal print saja seperti itu. Nah, kemudian ya ada lagi yang di dalam bagian data itu di bagian ini adalah input nilai akhir siswa. Kita klik. Nah ini isinya adalah KD-KD-nya saja ya. Misalkan ini si anaknya kita kita isi di sini. Misalnya di sini namanya si Ani ya. Nah ini di SD kita tinggal klik saja. Misalkan ini berkembang sesuai harapan. Nah, nanti dia akan otomatis di sini ya. Yang gitu aja. Anaknya berapa gitu ya. Kalaupun nanti anaknya lebih dari satu kelas itu 22, maka caranya ini adalah di copy lagi. Copy dulu filenya, baru nanti dimasukkan ke dalam sini. Nanti ketahuan jumlahnya, tinggal jumlah saja ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada cetak kuesionernya. Nah, ini tinggal cetak saja kuesionernya. Ya. Ada untuk yang orang tua peserta didik dan ada yang teman sejawat. Nah, nanti orang tuanya diminta centang di bagian mana yang kalau dia misalkan kurang baik, misalkan 0. Nah, ini ya, gitu. Itu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketahuan berapa nilai ini angka kreditnya di sini ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan baik, maka nanti kita terlihatlah sini sudah otomatis ya, seperti itu. Baik, bila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.